Yesus dicobai setan jika dia Tuhan? Mengapa setan tidak takut? Apakah ini sandiwara? Atau justru bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi ciptaan pertama Allah? Halo sahabat pencinta kebenaran, hari ini kita akan bahas pertanyaan yang cukup menggugah pikiran, bahkan bisa sangat mengejutkan banyak orang Kristen. Topiknya, Yesus dicobai oleh setan. Pertanyaannya, kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa setan berani mencobai dia? Apakah setan tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Ataukah ini hanya sekadar sandiwara? Atau mungkinkah kenyataannya setan tidak takut kepada Yesus karena tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hanya utusan Allah, ciptaannya yang pertama? Yuk kita kupas dengan tenang berdasarkan Alkitab dan akal sehat. Segmen 1, Fakta Alkitab, Yesus dicobai setan. Mari kita mulai dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Peristiwa di mana Yesus dicobai di padang gurun. Ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di sini jelas, Yesus dicobai oleh iblis. Kalau Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukankah seharusnya setan langsung binasa di hadapannya? Bukankah malaikat tidak bisa tahan berdiri di hadapan Allah yang kudus? Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Setan berdialog dengan Yesus, bahkan mencoba menipu dan memengaruhinya dengan kutipan dari kitab suci. Ia berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bait Allah. Aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan apa yang setan katakan. Jika engkau anak Allah, setan tidak berkata jika engkau Allah. Pertanyaan berikutnya, beranikah setan berkata seperti ini kepada Allah sendiri? Atau apakah setan tahu bahwa Yesus bukan Allah, tapi seseorang yang bisa digoda? Segmen 2, apakah ini hanya sandiwara? Beberapa pendeta Kristen mencoba menjawab dengan mengatakan, oh, itu hanya sandiwara, pencobaan itu tidak nyata, itu hanya ujian simbolis. Tapi, apakah Alkitab menggambarkannya demikian? Tidak. Matius dan Lukas 4 mencatatnya sebagai peristiwa nyata. Yesus berpuasa selama 40 hari, dia lapar dan digoda oleh setan untuk menyalahgunakan kuasanya. Jika pencobaan ini hanya sandiwara, itu berarti Yesus berpura-pura digoda. Tapi Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus benar-benar dicobai. Ini bukan drama, bukan sandiwara. Ini adalah cobaan yang nyata, karena Yesus adalah manusia yang bisa lapar, lelah, dan mengalami tekanan batin. Segmen 3, apakah setan tidak tahu Yesus itu Tuhan? Sekarang kita bahas pertanyaan yang paling penting. Kalau Yesus adalah Tuhan, apakah setan tidak tahu? Ingat, setan adalah malaikat yang jatuh. Dia pernah berada di hadirat Allah. Kalau Yesus benar-benar adalah Allah sendiri, setan pasti tidak akan berani mencobainya. Karena setan tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Suci, tidak bisa dicobai dan tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Namun Alkitab berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yakobus 1 ayat 13. Jadi kalau Allah tidak bisa dicobai, tapi Yesus dicobai, maka sudah pasti Yesus bukan Allah. Setan tahu Yesus bukan Allah. Setan tahu Yesus adalah utusan Allah, yaitu anak tunggalnya, atau lebih tepatnya ciptaan pertama Allah, sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih dahulu dari segala ciptaan.
Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Setan tahu siapa Yesus sebenarnya. Bukan Allah itu sendiri, tapi ciptaan pertama Allah. Makhluk rohani tertinggi yang telah diurapi untuk menjadi juru selamat. Itu sebabnya di ayat tersebut setan berkata, "Jika engkau anak Allah," perhatiak frasa anak Allah. Setan tidak menggoda Yesus dengan berkata jika engkau adalah Allah. Sebuah pernyataan yang sangat jelas bahwa Yesus memang bukanlah Allah. Segmen 4. Mengapa setan tidak takut? Jadi mengapa setan tidak takut kepada Yesus? Padahal Yesus adalah ciptaan pertama, sehingga dianggap sebagai anak Allah, Sang Firman atau juru bicara Allah, malaikat dengan kedudukan tertinggi di surga. Karena pada saat itu, Yesus berada dalam wujud manusia. Yesus melepaskan kemuliaan surgawinya dan hidup sebagai manusia biasa. Filipi 2:7. Dia bisa lapar, bisa tidur, bisa menangis, bisa lelah. Setan melihat kelemahan manusiawi itu dan menganggap Yesus bisa gagal. Itulah sebabnya ia mencobai Yesus. Bukan karena ia tidak tahu siapa Yesus, tapi karena ia tahu Yesus adalah putra Allah yang mengambil rupa manusia, dan karena itu bisa diuji kesetiaannya. Ini bukan berarti setan meremehkan Yesus, tapi dia tahu bahwa ini adalah misi berisiko tinggi. Jika Yesus gagal, maka seluruh rencana penyelamatan akan runtuh. Segmen 5, Yesus menang bukan karena dia Allah, tapi karena dia taat. Inilah bagian penting yang sering dilewatkan banyak orang. Yesus tidak mengalahkan pencobaan setan karena dia Allah, tetapi karena dia taat penuh kepada kehendak Allah. Setiap kali dicobai, Yesus menjawab dengan kutipan dari kitab suci, bukan dengan kuasa ilahi. Dia berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah." Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak berkata, "Pergilah, karena aku adalah Tuhan, dan engkau tidak bisa menyentuh aku"? Tapi dia mengutip kitab suci, menunjukkan bahwa dia mengandalkan firman, bukan kuasanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Yesus adalah kemenangan seorang hamba Allah yang setia, bukan karena dia adalah Allah itu sendiri. Segmen 6. Apa implikasinya bagi kita? Kalau kita menerima bahwa Yesus benar-benar dicobai, pencobaan itu bukan sandiwara, dan bahwa setan tidak takut karena tahu Yesus bukan Allah, maka ini berarti bahwa doktrin Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa dicobai bertentangan dengan isi Alkitab. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan Yesus sebagai anak Allah, Mesias yang dijanjikan, hamba yang taat, dan ciptaan pertama Allah yang dijadikan manusia. Inilah sosok Yesus sejati. Bukan Allah yang maha tinggi, tapi putranya yang diutus, yang membuktikan kesetiaannya di tengah pencobaan paling berat. Sahabat-sahabatku, Yesus dicobai oleh setan bukan karena sandiwara, bukan karena iblis bodoh, tapi karena Yesus benar-benar manusia dan bukan Allah. Setan tahu siapa Yesus, bukan pencipta, tetapi ciptaan, bukan Tuhan, tetapi anak Tuhan. Dan karena itu, pencobaan itu nyata, dan kemenangan Yesus adalah kemenangan iman, ketaatan, dan ketekunan. Mari kita ikuti teladan Yesus, bukan menyembahnya sebagai Allah, tapi menghormatinya sebagai putra Allah yang taat sampai mati. Terima kasih telah menonton. Silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal Yesus yang sejati sesuai Alkitab. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom dan tetap dalam kebenaran.